Srimad Bhagavad Gita, Pengabdian Suci Bhakti, Sloka 12.1. Arjuna vaca, hevam satata yukta ye, bhaktastuam paryupasate, ye capi aksaram avyaktam, tesam ke yoga vittama. Arjuna vaca, Arjuna berkata, evam, demikian, satata, selalu, yuktaha, tekun, ye, orang yang, bhaktaha, para penyembah, tuam, Anda, paryupasate, menyembah dengan sebenarnya, ye, orang yang, ca, juga, api, lagi, aksharam, di luar indria-indria, avyaktam, yang tidak terwujud, desam, dari mereka, ke, siapa, yoga vittama, paling sempurna dalam pengetahuan yoga. Arjuna bertanya, yang mana dianggap lebih sempurna, orang yang selalu tekun dalam bakti kepada Anda dengan cara yang benar, ataukah orang yang menyembah Brahman yang tidak bersifat pribadi dan tidak terwujud? Penjelasan yang berkarunia dari Srila Prabhupada Ki Jai. Sekarang Krishna sudah menjelaskan tentang yang bersifat pribadi, yang tidak bersifat pribadi, bentuk semesta, dan beliau sudah menguraikan segala jenis penyembah dan yogi. Pada umumnya, para rohaniawan yang berusaha melampaui hal-hal duniawi dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang satu adalah orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, dan yang lain adalah yang mengakui bentuk pribadi Tuhan. Seorang penyembah yang mengakui bentuk pribadi Tuhan menekuni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala tenaganya. Orang yang tidak mengakui bentuk pribadi juga tekun, tidak secara langsung dalam pengabdian kepada Krishna, tetapi dalam samadhi pada Brahman yang tidak bersifat pribadi atau yang tidak terwujud. Dalam bab ini kita menemukan bahwa di antara berbagai proses untuk mengisapi kebenaran mutlak, Bhakti Yoga, pengabdian dalam bakti, adalah yang tertinggi. Kalau seseorang sungguh-sungguh ingin mengadakan hubungan dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka ia harus melakukan bakti. Orang yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa secara langsung melalui bakti disebut orang yang mengakui bentuk pribadi Tuhan. Orang yang menekuni samadhi kepada Brahman yang tidak bersifat pribadi disebut orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Di sini Arjuna bertanya, kedudukan mana yang lebih baik? Ada berbagai cara untuk menginsapi kebenaran mutlak, tetapi dalam bab ini Krishna menunjukkan bahwa Bhakti Yoga atau bakti kepada Krishna adalah cara tertinggi. Cara bakti adalah cara yang paling langsung dan cara paling mudah untuk mengadakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bab 2 dari Bhagavad Gita, Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa makhluk hidup bukan badan jasmani. Makhluk hidup adalah bunga api rohani. Kebenaran mutlak adalah keseluruhan rohani. Dalam bab 7 Krishna berbicara tentang makhluk hidup sebagai bagian dari keseluruhan yang paling utama, yang mempunyai sifat yang sama seperti keseluruhan yang paling utama itu. Krishna menganjurkan supaya makhluk hidup mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada keseluruhan itu. Kemudian sekali lagi dalam bab 8 dinyatakan bahwa siapapun yang berpikir tentang Krishna pada saat meninggalkan badannya segera dipindahkan ke angkasa rohani, ke tempat tinggal Krishna. Pada akhir bab 6, Krishna menyatakan dengan jelas bahwa di antara semua yogi, orang yang selalu berpikir tentang Krishna di dalam hatinya adalah yogi yang paling sempurna. Dalam hampir setiap bab kesimpulan ialah bahwa orang sebaiknya terikat pada bentuk pribadi Krishna. Sebab itulah kinsapan rohani yang tertinggi. Walaupun demikian, ada orang yang tidak terikat pada bentuk pribadi Krishna. Mereka begitu teguh dalam melepaskan ikatan sehingga dalam menyusun tafsiran Bhagavad Gita, mereka ingin mengalihkan perhatian orang ke hal-hal selain Krishna dan memindahkan segala bakti kepada Brahma Jyoti yang tidak bersifat pribadi.
Mereka lebih suka bersemadi pada bentuk kebenaran mutlak yang tidak bersifat pribadi, yang berada di luar jangkauan indria-indria yang tidak terwujud. Jadi, sebenarnya ada dua golongan rohaniawan. Sekarang Arjuna sedang berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang proses mana yang lebih mudah dan golongan mana yang paling sempurna. Dengan kata lain, Arjuna memperjelas kedudukannya sendiri karena dia terikat pada bentuk pribadi Krishna. Dia tidak terikat pada Brahman yang tidak bersifat pribadi. Arjuna ingin mengetahui apakah kedudukannya aman. Manifestasi yang tidak bersifat pribadi, baik di dunia material ini maupun di dunia rohani, tempat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan masalah untuk samadhi. Sebenarnya, seseorang tidak dapat membayangkan aspek kebenaran mutlak yang tidak bersifat pribadi dengan cara yang sempurna. Karena itu, Arjuna ingin berkata, apa gunanya membuang waktu seperti itu? Dalam bab 11, Arjuna mengalami bahwa lebih baik seorang terikat pada bentuk pribadi Krishna, sebab dengan demikian ia dapat mengerti segala bentuk lainnya pada waktu yang sama dan tidak ada gangguan terhadap cinta baktinya kepada Krishna. Pertanyaan penting ini yang diajukan kepada Krishna oleh Arjuna akan menjelaskan perbedaan antara paham kebenaran mutlak yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan dan paham yang mengakui bentuk pribadi Tuhan. Jai penjelasan Srila Prabhupada Ki Jai.